Gue pernah ngeliat stiker tuh di mobil keluarga biasanya. Iya. Di samping stiker keluarga tuh biasanya tuh. Kopling gue pernah lepas di jalan sih. Demi Serius? serius. Demi. Kalau misalkan lu berkendara udah ada asuransinya ya insya Allah aman-aman aja. Iya, Karena benar. kadang kita yang udah hati-hati orang lain belum tentu gitu. Oke, welcome to OSK, obrolan sepulang kerja. Dengan gue Bagus di sini, dengan rekan gue siapa? Chandra. Di kali ini kita akan kedatangan tamu istimewa ini. Boleh langsung lompat saja ke kursi, nanti akan saya edit. Wah, itu nanti editannya di situ. Oke, what's up bro? Yo. Gimana kabarnya? Kabar baik, kabar baik. Oke. Nama lu Jason Purwoko tapi lebih seneng dipanggil siapa? Dipanggil Pur aja, Mas. Dipanggilnya Pur aja ya, baik. Pur ayam? Ah, bukan. Kirain Jasonnya Jason Voorhees gitu. Tahu nggak lu? Siapa sih itu? Aduh. Gue tadi Jason Statham, Bang. Oke, Gimana? Jason ini sebenarnya gue udah coba saring nih, gue cari tahu Jason ini siapa gitu. Ternyata munculnya tuh Jason Mraz. Dan Jason Purwoko tuh nggak ada loh, gue searching tuh. Belum, Pak, belum naik panggung. Belum masuk ya panggungnya di Belum, situ. Pak. Belum, masih panggung anak kecil, Pak. Oke, mengenal lebih dalam nih, Jason Purwoko ini dari mana asalnya, domisili, mungkin bisa dijelasin dulu ke sobat-sobat. Boleh. Sobat BC Insurance nih, pengen tahu kali nih siapa nih karakter si Jason Purwoko. Jadi ntar sebelum di ini karakternya tuh dibikin hitam dulu kayak karakter PS belum dibuka. Oh iya, terus suaranya diubah ya kayak dagang borag. Oke, gue Jason, gue asli Jakarta, lebih tepatnya Jakarta Timur. Apa lagi tadi ya? Domisili Jakarta Timur, umur 24 tahun, Oke. 25. Oke. Studi psikologi. Studi psikologi. Hobi mobil-mobilan dong. Otomotif. Sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan bahas lebih dalam mengenai otomotif ya, guys. Oke. Suka banget nih. Kesini naik apa? Wes, tentu naik mobil dong. Naik mobil. Naik mobil. Oh, berarti nggak Harus suka naik umum dong? Ah, nggak suka, man. Waduh. Apanya? Ini berbanding kebalik sama gue sih. Kalau gue suka ya, mending kalau transportasi umum, kenapa harus nyetir sendiri sih kayak gitu? Kenapa sih lebih milih naik mobil sendiri gitu daripada transportasi umum? Gue lebih suka karena ya ada sedikit private space lah gitu kalau menurut gue sih. Oke. Jadi naik mobil tuh buat gue itu menyenangkan. Menenangkan gitu. Nah, Oke. emang dari kecil sih bro, gue dari kecil kalau nggak muter-muter dulu naik mobil sama orang tua, gue nggak bakal tidur. Oh gitu. Asli. Unik Kok bisa? bener. Nggak tahu. Jadi emang kayak gitu kayak. Jadi misalnya abis, gue kan bergereja ya. Jadi abis pulang gereja kalau ibadah sore, ya gue muter-muter aja tuh sampai gue ketiduran, baru bokap sama nyokap gue pulang. Oh, dari kecil agak repot ya. Dari kecil harus ada sajennya itu ya. Sajennya harus dibawa keliling dulu ya. Gitu men. Tapi kan maksud gua pertanyaannya adalah tadi lu bilang lu ke kantor tuh naik mobil gitu. Emang rumah lu di mana? Rumah gue Cawang pak. Cawang Sudirman berarti? Ini Kampung Melayu. Oh, Kampung Melayu. Estimasi perjalanan kira-kira? Tergantung. Kalau macet bisa sejam 2 jam pak. Oh ya? Asli. Padahal Kampung Melayu loh itu. Yes. Kampung Melayu loh pak. Cuman 8 kilo. Nah itu maksud gua. Kenapa lu betah naik mobil? Padahal itu kan kondisinya macet ya. Maksudnya notabene mau yang peak hour lu ketika orang-orang pada berangkat kerja ataupun peak hour lagi pada pulang kantor segala macem itu kan pasti macet banget tuh. Iya sih, pasti sih. Memang Ini macet kayak judul banget. kita nih, macet bikin pucet nih sebenarnya. Sebucet apa sih emang gitu kan? Wah, pucet kayak mau. Ya. Oke. Dari banyaknya perlindungan, memang cuma dia yang bisa jagain aku. Lanjut nih ya guys. Kita mau sekedar apa ya? Mau main games kecil-kecilan dulu nih. Boleh. Ya, Ayo, masuk ke game. kita akan main nama gamenya itu Mendang Mending. Kita kan kaum Mendang Mending sekarang tuh lagi Lagi happening banget happening banget kayak di TikTok.
ah lu mah masih enak, mending kayak gua. Ini kayak gitu. iya, Suka ngebanding-bandingin gitu. Iya, iya, Sekarang mending nih. Ada 2 pilihan, lu akan jawab dengan cepat gitu Oke. aja ya. Cepat ya. Oke. Siap? Oke. Mending liburan ke pantai atau ke gunung? Gunung, Mending nyupir sendiri atau disupirin? nyupir sendiri. Mending naik kereta atau naik bis? Naik kereta, Mending kendaraan pribadi atau transportasi umum? kendaraan pribadi. Oke. Mending kena macet pas berangkat kerja atau pas pulang kerja? Pas pulang kerja, Kenapa lu pilih pas pulang kerja? biar sekalian capek. Jadi sampai rumah langsung gitu. Iya, kalau bisa teleport ke kasur, gue teleport lah. Iya nggak sih? Gitu. Ih, sumpah. Enggak, Kalau kenapa ada sih? kayak gitu. Kenapa sih kayak apa ya? Perihal macet ini tuh kayak orang tuh bikin pusing banget ya. Terutama lu nih yang sering di jalanan, mungkin hampir tiap hari lu merasakan kemacetan ini ya, karena apalagi warga Jakarta ya. Gimana sih? Apa keresahan lu ketika lagi macet? Biar bisa ya apa, gue kasih konteks dulu ya gimana gue menjalani dari rumah sampai kantor. Boleh. Oke, jadi di rumah gue itu gue parkir mobil gue di gang. Dan parkirnya gang buntu. Jadi gue keluar mesti ngatret. Gue keluar ngatret aja itu masih diklaksonin sama orang. Padahal gue udah pelan-pelan terus ding gitu. Emang orang Jakarta ya kayak itu demennya klakson kayaknya. Oh, 11-12 ya sama India. ya. Kayaknya udah habit ya. Gitu. Nah. Beneran, dan lebih parahnya kalau di sana kan malah kayak mereka tuh nggak peduli gitu, lu mau udah mepet banget atau emang udah senggolan ya nggak peduli aja gitu. Gue pernah lihat tuh videonya yang di TikTok tuh, yang bis tuh. Bis Iya, ini langsung dipepet nyerempet, banget. udah bunyi kayak gitu. Makanya nggak ada asuransi di sana. Wah, Iya, kalau asuransi kayaknya bangkrut di sana karena klaim semua. Loss ratio-nya tinggi. Iya, loss ratio-nya tinggi ya. Parah, itu parah banget. Nah, mundur udah diklakson. Oke. Udah habis mundur, jalan langsung macet. Macetnya kurang lebih 5 menit gara-gara lampu merah. Lampu merah Mana nih, yang Kampung Melayu yang dari arah itu loh, Matraman? yang apa Trijayaban tahu nggak? Bang? Oh iya. Itu terkenal Gimana, banget Gus? itu. Yang deket Daihatsu itu. Oh iya. Gak tahu gua. Depan stis. Terlalu banyak informasi kayaknya. TMI banget ya. BTW gue dari perantauan sih, gue dari Jawa Tengah. Kesini tuh baru masuk, tapi Lu gimana tuh perasaannya lihat jalanan Jakarta? kayak macet mulu bro nih. Perbandingannya, gue dari Semarang. Dari Semarang tuh untuk sampai ke Salatiga dia 40 menit. 40 menit dan jalanan itu lempeng. Kayak gitu. Jadi agak lebih jauh sih. kan. Iya, Di iya, sini 40 menit cuma berapa kilo sih dapetnya? Ya, Kayak 8 kilo. iya pelan-pelan banget ya. Iya. Pelan-pelan banget beda. Maksudnya di sini tuh kalau dari beberapa fakta data terakhir itu kecepatan ketika macet itu udah bisa dari 10 kilo sampai 20 kilo sih. Karena ya itu maksudnya kayak apalagi kayak situasi kayak gini nih, kayak tadi pagi berangkat hujan segala macam, dan di mana-mana juga banyak pembangunan ya segala macam, jadi kayak ngehambat baik mobil motor aja kadang bisa nggak jalan gitu, apalagi mobil gitu. Iya. Makanya secara fakta yang diungkapkan sama dari data lalu lintas terakhir itu kecepatan berkendara di Jakarta khususnya itu cuma dari 10 sampai 20 km kurang lebih gitu. Sebenarnya kayak jalan kaki nggak sih? Iya gitu, makanya bahkan orang makan mungkin kayak bagus segala macam, ya notabene dia naik kendaraan umum ya lebih cepat gitu sampainya gitu. Kayak ya ini case khusus di Jakarta aja sih sebenarnya. Iya. Kalau lu sendiri gitu, maksudnya ya lu sebagai pengendara mobil gitu sehari-harinya gitu gimana? Ya emang begitu ya, apa ya? Dinikmati lah ya gitu ya. Apa gimana bukan tuh? sampai taraf menikmati lagi sih, emang udah kayak takdir gitu. Kayak udah kalau tangan ini kapalan gitu loh ya. Wah. Kayak udah kebas banget ya. Orang bilang kalau nyetir manual, kan mobil gua manual nih ya, Bang. Yes, benar. Kalau orang bilang nyetir mobil manual tuh betisnya sakit. Ini gua udah nggak sampai sakit, udah nggak berasa betis gua. Coba lihat betis lu. Hah? Emang ini Kok dilihat-lihat? emang bolong aja. Betis gua hilang gitu. Kayak beton apa ini ya? Wah, ya itu. Keras banget memang ya. Gue pernah ngeliat stiker tuh di mobil keluarga biasanya. Iya. Di samping stiker keluarga tuh biasanya tuh stiker Ini komunitas apa, stiker Happy Family. iya, Happy Family. Stiker di samping stiker keluarga tuh di sampingnya ada Taman Safari biasa. iya sama sebelah lagi Real Man Use Three Pedals. Nah itu Udah banyak plesetannya tau. lu tertrigger nggak lu kira-kira? Bukan, pertanyaan bukan itu. Apa tuh? Lu tim dari komunitas yang stiker apa nih? Iya, Saya kita dulu deh. stiker kafe, Pak. Jadi kalau saya berkunjung, saya nempel-nempel stiker kafe. Oh, Bukan stiker tripeda. tahu. Lu suka ditempelin stiker ini nggak sih? Apa tuh? Komunitas motor gitu. Kayak yang di warkop kalau nggak di gunung tuh.
stiker emang bonek. Ada yang kacanya sampai penuh, kalau nggak di tempat band. Oh, yang itu. yang di tempat- komunitas banget. Iya, yang komunitas Makanya banget. Ada yang komunitas buah-buahan nih, stikernya taman Oh, Mekarsari. Mekarsari. Terus di kanannya apple tuh, biasanya itu apple. Di Wah. tengahnya ada tuh stiker ini yang kecil Sun Pride. Nah. Oke, lanjut nih. Tadi lu sempat bilang mending nyupir sendiri daripada disupirin, kan lu tadi pilih apa? Gua mending nyetir sendiri. Mending nyetir sendiri. Daripada disupirin. Betul. Kenapa? Karena nyetir buat gua tuh bukan cuma sebuah kegiatan, itu lebih ke kayak apa ya? Hobi lah. Hobi nyetir. Pernah denger gak? Ada sih, tapi gue lebih seringnya sih ngedenger orang kalau memang dia hobinya nyetir, hobinya mengendarai sirkuit biasanya atau balapan. Itu kan yang berduit ya. Kan saya Oke. pas. Oke. Kalau Anda sukanya apa nih? Enggak, maksudnya berarti kalau gue yang gue tangkap ya, maksudnya dari lu dengan senang berkendara sendiri segala macam nyupir sendiri, ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang gak enaknya di jalan gitu? Maksudnya ketika lu lagi nyupir sendiri ya kan pasti otomatis kalau misalkan let's say lu nyupir sendiri nggak ada teman gitu ya, pasti kan bosan banget segala macam gitu. Lu butuh teman ngobrol atau ya cuman even sekedar dengerin radio juga kayaknya tetap ngebosenin aja sih gitu. Ya namanya nyetir sendiri ya. Iya. Banyak sih, banyak banget ceritanya di jalan. Kopling gue pernah lepas di jalan sih. Demi serius? Demi di Bintaro. Terus? Ya udah, gue lagi nyetir, mobil aman-aman aja, tiba-tiba, digas gak bisa gitu kan. Oh ya, bener. Berarti nggak bisa isi gearnya nggak bisa pindah. Nggak bisa pindah lah Gue giginya. pindah itu pun juga ngelos. Iya, karena kalau yang setahu gue, ini gue juga pernah kayak gini nih. Kejadiannya, jadi si gear mobilnya itu emang nggak bisa dipindahin. Iya. Mentok, stuck kan, stuck ngelos, pas mau dipindahin udah nggak bisa. Iya. Mau nggak mau harus mepet tuh. Iya, gue mepet dan tahu nggak ternyata gue bawa ke bengkel, dia bilang kampas koplingnya habis. Iya Oh, ampun. berarti lu kalau nyetir keseringan itu dong nahan setengah si kopling. Karena macet. Oh, benar. Itu dia. Itu dia. Itu yang buat Itu yang bucet bikin- sebenarnya. Yang bikin bucet tuh itu ya. Iya, Lagi macet di bikin tengah bucet. macet, koplingnya putus segala Iya, macam, lu nggak bisa pindah gear. Betul. Mau kemana gitu? Itu Udah dia. pasti diklakson sih Udah belakang. wah, udah. Keresahan ya. Keresahan tuh pertama pasti kopling tuh dia apa ya, ngabisin banget ya masa kopling itu ya. Overheat. Overheat juga Bensin pasti panas. boros. Oh benar, Pasti, benar. apalagi mobil manual. Lu suka turunin AC nggak? Serba salah ya, turunin AC, gerah lagi macet. Saya Tapi nggak pernah nyalain nyalain AC. Ah, Karena boros. oh serius? Berarti lu lebih rela. Hah? Keren. Abu mesin. Aduh, ya gue nggak pernah pakai AC karena itu bikin boros, man. Lu buka jendela nggak? Buka lah. Bau kampas kopling nggak kalau lu macet di Nah, puncak? sorry, emang mobil lu tahun berapa, men? Mobil gua itu buat teman-teman ya, gue Suzuki Katana. Oh, berarti Gila, retro habis abis tuh ya. mobil. Old school itu. Tahun berapa? 93. 93. Yoi. 30 tahun dong. Yoi, gue belum lahir, men. Gua pun juga. Kita belum lahir. Angan-angan. Berarti itu emang mobil turunan dari pantesan keluarga. maksudnya. Tadi problemnya adalah koplingnya mati. Oh iya, memang mobil berumur resikonya itu ya, memang banyak Dan maksudnya, PR. tapi udah itu, yang AC-nya tuh belum di-upgrade itu. AC-nya belum, masih PR masih PR. Masih PR. Ternyata itu pulinya, Pak. Kalau kata temen gue, pulinya itu keberatan buat mesinnya, jadi Oke, gitu. diganti. Ya tapi ya ganti kan duit. Berarti yang si kacanya juga kalau itu masih yang di engkol tuh. Yoi. Gini ya? Gini ya? Iya. Capek banget tuh nih. Capek. Kayak nyerutan SD ya? Kayak serutan SD ya? Masalah capeknya Pak, masalah awkwardnya Pak. Oh iya. Parkir nih mau masuk parkir, set ada kali semenit dulu. Kan harus tap ya? Kalau bayar tol ya? Bayar tol tuh harus, ya elah. capek. Ya elah ini lagi. Itu gerbang tol udah, ya gua harus gini lagi. Belum lagi kalau ada yang dari sebelah kiri nyapa-nyapa gitu kan, gue mesti kayak Iya. gitu. Tunggu bentar ya. Bukannya gua sombong nih, bukannya gua nggak nyapa lu nih. Iya, bukan. Sorry, balik lagi ke macet. Berarti ketika in case lu lagi kayak macet gitu segala macem. Terus ya tadi kan pertama tuh, misal lagi keadaan macet, Iya. otomatis AC nggak bisa ini, udah basah pasti, makin pucet juga tuh segala Iya. macam. Iya. Mau nggak mau kan pasti buka tuh biar kagak pucet, oksigen biar masuk juga kan. Ah, Mesti mending juga. oksigen yang masuk.
Yang masuk abu mesin. Polusi mulu, udara. polusi mulu. Apalagi macetnya di puncak. Itu bau ampas kopling banget nggak sih? Itu hati-hati sih. Kan itu kan banyak yang tren di FYP. Kalau di FYP gue sih tren yang kayak modus-modus kejahatan yang remnya itu disemprot air biar kelihatan kayak ada asap. Oh, biar kayak kelihatan. Oh, Kayak terus bau disamperin. si keramik ininya, bau si keramik si remnya itu. Iya, terus dibilang, itu remnya kenapa tuh? Berhenti, abis itu mobil dibawa lari. Oh gitu. Iya. Tapi kemungkinan nggak sih kalau mobil lu digituin? Tidak. Orang remnya juga Senin Kamis, Pak. Enggak, remnya nggak bisa digituin. Iya. Oke, ada banyak banget tadi ya. Berarti pertama tuh masa kendaraannya itu ngaruh karena kan kampas lumayan koplingnya, tua ya. terus ada itu macet buat pengaruh banget ya. Terus ada lagi ini, Pak. Motor-motor yang suka kita diem nih, mobil nih diem. Iya. Ini pas lagi kondisi macet 2 ya, tahun tapi nih, ini ya. Bang. Kita macet kan mobil diam, motor tuh lebih aktif kan. Iya. Lah kok kita diem kita kena, Iya. kita diem aja kena, apalagi Habis itu kita. yang diliatin. Lah terus habis itu kita Enggak sih, mending dilihatin ini kabur. kabur. Kabur, Ini gue perjalanan ke sini ya, gue perjalanan ke sini itu ada tragedi bos. Iya, anjir. Tragedinya itu mobil diam, kita mobil Lagi nunggu di lagi lampu merah. lagi nunggu lampu merah. Space tuh lumayan gede kanan kiri, bisa lah motor tuh lewat nggak nyenggol gitu. Tapi ini kita lagi kondisi diem, mobil diem, motor dari kanan kiri ya lewat aja gitu. Cuma ada satu motor ketika kita lagi kondisi diem, tiba-tiba langsung nyenggol gitu. Entah nggak tahu pengendaranya tuh, pengendara motornya tuh mabok kah atau gimana nggak fokus gitu. Kayaknya micro slip deh itu. Soalnya kan siang juga dia biasanya bobok siang. Oh iya benar. Dia biasanya bobok siang dan dia berkendara di waktu siang hari. Benar. Bisa jadi sih. Gitu. Jadi micro slip. Cukup dalam juga deh tadi lukanya itu. Dalam sekali. Dalam sekali. Astaga. Untungnya di cover asuransi, Bos. Oh, Kalau enggak lumayan ya. tapi menurut gua sih harus sih. Kalau lu jadi Jakarta mesti asuransi sih. Pasti sih. Lu udah safety banget, tapi bisa aja orang lain yang kayak tadi lu. Iya benar. Kita udah hati-hati, orang lain belum tentu hati-hati. Ya, betul. Wah, betul banget tuh. Lu motor, gua mobil. Oh, iya. Gua Oh pernah diseruduk pas lagi macet. Wah, disundul. Lagi macet, lagi diem, tiba-tiba jekit gitu. Di kayak mobilnya maju tapi nggak tahu depannya gitu loh. Jadi mobil belakangnya gua ini nggak tahu depan moncong mobilnya dia. Oh, Dia nggak dapet insting sih. Iya, dia atau nggak mungkin dia depan biasanya nggak bawa sedan. Itu mobil sedan ya? Innova dia. Oh, Innova. Innova warna putih saya tunggu. Platnya. Serius. Mobil Innova kan tinggi nggak? Maksudnya dari jarak ininya ketinggiannya dia lumayan tinggi kan? Iya. Harusnya bisa dong. Harusnya tahu lah di mana. Tapi nggak dapat feelingnya mungkin ya. Feelingnya itu nggak dapat. Duk aja gitu. Aduh. Duk, terus kayak dia mau maju tapi dia kayak ngedorong mobil gua gitu. Jadi kayak ngerti. berkali-kali gitu. Gua apaan sih ini? Terus akhirnya dia nyalip, terus kayak mau tanpa nggak bersalah aja gitu. Gitu. Atau dia buka jendela, kamu yang salah. Pernah gitu. Dia nyebelin banget. Nggak, bukan jalan. Kondisi macet lagi berhenti, semuanya nggak bisa jalan. Kok bisa? Nggak tahu. Oh. Ya itulah jalanan Jakarta. Mungkin dia lagi Jakarta. pengen aja, pengen nabrak gua. Nggak ada ya orang pengen nabrak. Ya beberapa kali ini memang khawatir sih ninggalin rumah pas lagi mudik. Kayak waduh aman gak ya? Takut kemalingan atau kebakaran. Amit-amit. Atau nih pas lagi liburan bareng keluarga pas di bandara belakangan ini banyak kedengeran berita koper hilang atau koper rusak. Masa ya sih uang yang harusnya buat happy-happy, belanja-belanja masa dipakai untuk biaya perbaikan koper? Paling itu aja sih. Oke, kita udah bahas banyak banget nih guys mengenai kenapa sih macet tuh bikin pucat gitu. Nah kali ini kita akan masuk ke games lagi nih. Kita games fake or fake. Jadi gue udah sediain di sini alat peraganya. Ada dua, masing-masing pegang dua ya. Ada fake, ada fakta, ada wah ini kayaknya hoax nih. Kalau hoax berarti angkat yang ini. Kalau yang asli berarti yang ini gitu ya. Oke. Jadi nanti gua sampein satu pernyataan, terus lu boleh jelasin argumen lu kenapa lu bisa berkata ini hoax atau Lu enggak. setuju nggak sih gitu sama fakta ini gitu? Oke ya. Atau enggak yang menurut lu ya fake aja gitu? Oke, kita juga ikutan ya. Boleh. Oke. Pernyataan pertama nih. Macet di jalan
lebih buat nggak ngantuk daripada berkendara di jalan kosong. Gimana? Macet di jalan lebih buat kita nggak ngantuk nih daripada berkendara di jalan kosong. Jadi macet lebih bikin ngantuk gitu. Iya. Macet di jalan lebih buat nggak ngantuk. Jadi kalau macet di jalan nih malah justru melek gue nih. Tapi kalau berkendara di jalan kosong tuh gue malah tambah ngantuk gitu. Gue deh. Gue fake. Siapa? Gua fake, kita berdua fake. Berarti gue dulu lah ya. Ya, boleh. Gue karena apa ya? Ini juga cerita dari mbah gue sih. Sebenarnya gue untuk berkendara nyupir mobil ya belum begitu lama. Kayaknya di tahun 2023 pertengahan deh gue baru bisa nyetir mobil. Nah, kalau dari cerita-cerita teman gue sih atau dari mbah gue bilang tuh kalau seandainya jalanan kosong, apalagi kan kita sering trans Jawa tuh, gue dari Bekasi sampai ke Jawa Tengah. Nah, itu lewat tol Cipali. Itu kan jalan kosong banget dan kita ngebut ya. Nah, itu katanya buat ngantuk tuh, kita berjam-jam di situ, tapi nggak ada obstacle-nya. Iya. Gitu, nggak ada rintangannya, kita harus ngapain, udah gas aja tekan, gitu kan. Nah, itu yang buat ngantuk tuh. Algoritma gitu. Kenapa tuh? Lebih ngantuk kalau lagi macet. Macet, yes. Gue pernah mau nyeruduk mobil tanker Hah? gara-gara macet. Oh berarti lu tadi nih jangan. Oh iya, jangan lu nih yang nabrak gua tadi. Mobil gua pakai pakai mobil. Jadi kayak lagi macet. Mana mata berat kan. Benar. Itu sempat hampir gue lagi ngerem kan. Ibu kebetulan bukan pakai mobil katana gua. Jadi Matic. Gua tiba-tiba merem itu depan gua udah mau nyundul. Untung gua bangun. Wah, berarti microslip itu ya? Iya, microslip. Sekian detik gitu ya? Sekian detik. Slip langsung hilang gitu ya? Berarti ya ini berarti faktornya nih karena emang kurang tidur berarti. Enggak, siang-siang, Pak. Emang lu nggak tidur siang? Lu sama kayak mengendarai motor tadi, gitu. Iya, jangan-jangan itu lu. Asik banget. Itu lu tadi. Enggak, Bang. Tapi menurut gua lebih bikin ngantuk macet. Menurut gua. Ya, Lu gimana, Bang? Kalau menurut gua maksudnya macet tuh gua pernah ya ngalamin kayak ini mau gua tinggal keluar tol gitu. Keluar tol ke sekitar 500 meter lagi gitu. Dari titik keluar gua sama pintu gerbangnya gitu. Itu tinggal 500 meter lagi. Tapi gua stuck di situ ada kali 3 jam. Oh, macet. Dan guanya maksudnya macet bener-bener macet. Karena kondisi waktu itu seingat gua tuh hujan dan di depan pintu keluar tuh emang lagi dibenerin jalannya. Oke. Jadi pembenahan di daerah Pulau Gadung seingat gua tuh lagi dibenerin pintu keluar tolnya segala macam. Jadi mau nggak mau dan itu kan yang lewat juga yang deadlock di situ, yang bikin deadlock adalah banyaknya transformer tuh. Iya. Kokok kakak gitu ya. Kokok kakak. Optimum Prime. Nah, itu Optimum Prime. Oke, lanjut pertanyaannya. Oke, lanjut. Ayo boleh. Oke. Pertanyaan kedua. Asuransi kendaraan bisa buat driver lebih tenang waktu kena macet. Baik. Kayak kita semua setuju ya? Bang, balik bang. Aturan tadi pas balikin nih, gue gini. Ini bangnya lagi bang. Oke ya, kita sama setuju. Ini fake, kita semua fake ya? Oke, pertama disclaimer nih, bukan karena kita di perusahaan asuransi dan juga bukan karena podcast ini dipersembahkan oleh BC Insurance ya. Tapi karena memang asuransi sepenting itu apalagi karena kita tinggal di Jakarta ya. Yang notabene memang macet banget gitu. Kita diem aja kena, apalagi kita gerak gitu. Iya, setuju banget. Kayak cerita yang tadi. Oke, dari lu dulu gimana nih? Gua setuju banget asuransi itu membantu karena gue pernah mogok, gue sering mogok. Oke. Gue pernah mogok, gue sering mogok. Oke. Nah, yang menjadi derita gue adalah gue nggak tahu mau cari towing di mana. Oke. Habis itu bengkelnya gimana. Terus gue juga kan saya baru kerja ya, jadi kayak pasti aduh duit lagi ya. Kalau misalkan amit-amit ya kita kecelakaan sampai setir kita bengkok atau mungkin yang mengakibatkan mobil kita mati terhadap kecelakaan tersebut, jadinya kita butuh towing nih. Sementara untuk ngubunginnya itu dan biayanya juga kan cukup mahal ya. Bervariasi. Gue gitu pernah ya. di scam dari Puncak ke Jakarta 2 juta. Oh ya? Serius? Buat towing dong? Buat towing dong. Wow. Itu scam kayaknya sih, tapi ya daripada gua nggak pulang kan. Nah kan lebih enak lagi kalau misalnya gua udah tahu nih, gua udah asuransi terus bisa ada towing yang cover kan. ya. Itu lebih enak. Benar. Kalau lu sendiri gimana Mas Chan? Kalau gua kenapa gua setuju gitu ya, maksudnya
in case kayak tadi. Soalnya kayak ada beberapa case nih yang gue lihat justru pernah diberitain gitu ya, kayak ada lagi kondisi lagi macet, terus si mobil ini Pajero, tiba-tiba si pengemudinya, si drivernya tuh langsung nginjek gas aja. Dan itu tuh sebenarnya kalau case-nya kalau dilihat kayak gitu, ini kondisinya macet. Kondisinya macet loh, ini bukan sama kayak tadi itu. Kondisinya, tapi dia tiba-tiba ngegas dengan kecepatan tinggi dan nabrak motor. Apalagi kalau misalkan di depannya ada mobil-mobil segala macam ya, itu kan misal amit-amit kalau misalkan kita yang kejadian itu kan jadi kejadian yang nggak terduga gitu segala macam. Kita nggak nyiapin duit misal gitu ya, nggak spare buat uang dingin apa ganti rugi mobil kita segala macam. Ya jadi ini aja, jadi bikin khawatir aja gitu. Makanya tadi ya kalau misalkan lu berkendara udah ada asuransinya ya insya Allah aman-aman aja. Karena kadang kita yang udah hati-hati, orang lain belum tentu gitu secara produk. Dan juga maksudnya ketika lu punya asuransi juga lu harus lihat juga sih, karena maksudnya mobil kan bukan barang yang murah segala macam gitu ya. Yang ya saking sayangnya kita kasih nama lah ke kendaraan kita gitu ya kan. Nama mobil lu siapa? Nama mobil gua Mbah, karena udah tua. Karena tuh bener, 93 cuy, asli. Kalau lu? Gue belum punya mobil ya, doain ya teman-teman ya, Amin, supaya amin. cepat tahun inilah ya, tahun ini punya mobil. Kalau gua namanya amin. Amin dulu aja, amin. Kalau gua namanya Kebembem gitu. Kenapa tuh? Hah? Bukan Cindy. Bukan, karena kayak mangga manis gitu. Namanya Kebembem ya? Namanya mangga Kebembem. Mangga ini gitu. Mangga Weni ya, namanya Kebembem. Bilangnya mangga Kebembem gitu. Kebembem rusak nih. Aduh, Mbah, sakit apa nih, Mbah? Gitu. Wes tua ya. Oke, ternyata memang sepenting itu ya, teman-teman ya. Asuransi kendaraan bisa buat kita tenang, apalagi kita bisa lekatin namanya TPL. Apa tuh? Ya, tanggung jawab pihak ketiga. Dimana ketika kita nabrak ada ganti rugi kan, kita harus ngasih, oke lah kita yang nabrak nih, dan kita harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang kita tabrak. Oh, Nah itu gitu. ada limit TPL-nya. Kalau teman-teman mau additional nambah premi untuk perluasan TPL-nya seperti itu. Wah itu kebantu banget sih. Karena kan ketemu kalau ada yang nabrak terus yang Iya, repot tuh. bener. Ya. Terus ganti rugi di sini nih. Iya. Oke, langsung aja nih, kalau dari Pur sendiri, dari pembahasan kita ada nggak sih pesan dan kesan nih buat teman-teman sekalian? Oke, karena bahas macet kali ya, jadi buat teman-teman sekalian di Macet luar bikin sana. pucet gitu. Yoi. Nah itu pesan gue cuma satu sih teman-teman, harus sangat hati-hati. Bukan karena takut ya, tapi memang ya sebagai diri kita ya kita mesti hati-hati aja di jalan, gitu aja sih. Hati-hati di jalan. Iya sih benar ya. Jalan. Ya benar, ini sih tadi gue kutip deh kata-kata gue tadi. Iya. Kita udah hati-hati, Yes. tapi orang lain belum tentu hati-hati. Betul. Kayak gitu. Kadang diem aja kita ditabrak ya. Oke, macet bikin pucet. Kita udah bahas banyak banget ini. Kenapa sih disebut macet tuh bikin pucet gitu? Ada Ya, banyak tadi beberapa poin juga udah dijelasin ya. Oke, shout out juga untuk BC Insurance yang udah mau promosiin juga di acara ini ya, di podcast OSK di program ini. Terima kasih banget teman-teman yang mau beli produk asuransi bisa ke website. Nanti editor tambahin di sini ya. Teman-teman bisa dapetin di situ. Gitu. Oke, juga thank you banget nih buat Mas Pur yang udah mau hadir jadi narasumber di sini ya. Aman, thank you, gue senang banget bisa hadir, bisa cerita-cerita. Jangan kapok-kapok ya. Tetap dirawat mbahnya ya. Kasian, udah Kalau tua. tidur, kalau mau nyetir jangan lupa tidur siang. Iya. Supaya tidak mikroscoping. Gitu. Iya. Oke, thank you juga buat rekan gue ya, Mas Chan. Oke, thank you teman-teman juga yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Oke, OSK, obrolan sepulang kerja. Podcast ini dipersembahkan oleh BCA Insurance, solusi tepat asuransi Anda.